Bismillahirrahmanirrahim. 7 September 2024 kita akan mengadakan perjalanan dari depan kantor Kemenak Republik Indonesia, kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Jalan Poros Gelelede. Ya, ini di jalan antar kecamatan Poros Gelelede. Ya, ini kantor Kementerian Agama, Balai Nikah dan Manasik Haji. Apa itu? Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kondisi jalan di depan kantor ini seperti ini. Sudah bahutan. Jalan rabat beton cuma separuh jalan, dan sebelah kanan sudah menjadi sungai aliran air. Di depan kita ini terbentang pegunungan pantai barat Pulau Taliabu yang ditanami cengkeh oleh warga lokal dari sejak tahun 70-an. Ya, seperti ini kondisinya. Ya, jadi inilah jalan Poros Gelelede, jalan raya antar kecamatan. Ya, bentuknya seperti ini. Tempat ini baru berjarak sekitar 26 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang bernama Desa Bobong. Jalannya seperti ini. Lihat, air mengalir di tengah jalan. Pemerintah daerah Pulau Taliabu, terutama Dinas Pekerjaan Umum, tidak peduli dengan kondisi ini. Bulan ini musim panen cengkeh di mana masyarakat Taliabu Barat Laut hilir mudik di jalan ini. Saat ini sudah senja menjelang maghrib. Sebagian para petani cengkeh dan para karyawan panjat cengkeh, karyawan panen sudah kembali ke rumah masing-masing, dan sebagian masih di atas pohon cengkeh. Ini kondisi jalannya seperti ini. Seperti ini, kira-kira kendaraan apa yang bisa melintas di jalan seperti ini? Seperti ini bentuknya. Ada jalan ramat beton sepotong-sepotong dan cuma setengah jalan. Ya, terpaksa masyarakat harus melintas di pinggir jalan seperti ini. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Sistem negara ini masih membiarkan pemerintahan ugal-ugalan di daerah yang terkesan korup. APBD mendekati 1 triliun setiap tahun, tidak mampu memberikan solusi terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Taliabu Barat Laut, bahkan di seluruh ruas jalan sepulau Taliabu, kecuali 2 kecamatan yang agak sedikit pendingan, yaitu Taliabu Barat dan Taliabu Utara. Taliabu Barat Laut kondisinya seperti ini. Ya, seperti ini kondisi jalan setelah 21 tahun dipimpin oleh 1 partai politik dan 1 keluarga dinasti politik.
Ya, seperti inilah para petani cengkeh dan karyawan cengkeh di Pulau Taliabu di kala senja ketika mereka pulang dari panen cengkeh dan melintasi jalan raya yang sangat babak belur hasil karya Alion Mus, Bupati 2 periode di Pulau Taliabu, yang sebelumnya dipimpin oleh Ahmad Hidayat Mus pada saat Taliabu masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sulah. Keduanya masing-masing 2 periode. AHM 2 periode dan Alion Mus 2 periode. Jalan raya antar kecamatan masih seperti ini. Seperti ini. Lihat-lihat. Air mengalir di tengah jalan. Tidak ada perubahan. Sudah 21 tahun dipimpin oleh sebuah partai politik, sebuah dinasti politik. Akan tetapi kondisi jalan raya antar kecamatan Poros Bobong Lede yang hanya 40 km dan hanya 26 km dari Bobong menuju Desa Nggele sampai Lede 40 km, jalannya seperti ini. Dari mana, Pak? Dari kebun? Iya, iya. Silakan jalan. Bagus jalannya, eh? Iya, iya, iya. Asik jalannya. Iya, ini. Ini baru 26 km dari rumahnya Alion Mus. Baru 26 km jaraknya ini. Kabupaten lain satu periode itu sudah 350 kilo aspal. Kita cuma 26 km, 4 periode cuma begini. Tapi masih banyak yang dukung, sarjana lagi. Banyak. Ini jalan rapat betonnya seperti ini modelnya. Mangkrak ini cuma separuh jalan ini. Separuh jalan ini cuma mungkin 2 meter saja ini atau 2,5 meter. Yang rencananya ini sambung 2,5 meter ke sana, tapi karena tidak disambung ya jadi dibelah oleh air. Jadi aliran air gitu. Nah, inilah bentuk salah satu ruas jalan, salah satu titik yang parah pada ruas Nggele Lede. Yang lebih parah ini banyak sekali yang parah, cuma kita tidak menjangkaunya karena kendaraan sulit untuk menjangkau jalan Poros Nggele Lede. Ya, seperti ini. Ini titik yang paling parah dan dekat sekali dengan kantor Kemenak Kecamatan Taliabu Barat Laut. Saya perlu ingatkan kembali bahwa Kecamatan Taliabu Barat Laut berdampingan langsung dengan Kecamatan Taliabu Barat. 2 kecamatan yang berdampingan, hanya 26 km jaraknya. Tapi kondisi jalannya seperti ini. Ya, oke, silakan. Ya, dinikmati jalan 4 periode ini. 4 periode. 4 periode itu adalah terdiri dari 2 periode sebagai Kabupaten Kepulauan Sulah dan 2 periode sebagai Kabupaten Pulau Taliabu yang dipimpin oleh 2 kakak beradik. 2 periode di waktu masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sulah dipimpin oleh Ahmad Hidayat Mus. Kemudian 2 periode setelah mekar menjadi Kabupaten Pulau Taliabu dipimpin oleh Alion Mus, adik kandung dari Ahmad Hidayat Mus. Itu perlu dipahami seperti itu. Kenapa harus diingatkan seperti itu? Karena kelompok ini membangun dinasti, membangun pemerintahan di mana hampir semua jabatan strategis dipegang oleh keluarga. Dan keluarga ini yang terdiri dari sekian orang itu hampir seluruhnya menjadi pejabat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI selama sekitar 20-an tahun rentang waktu yang berlalu ini. Tapi kondisi jalan di Kecamatan Taliabu Barat Laut yang merupakan kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota kabupaten yang bernama Bobong, jalannya seperti yang Anda lihat dalam video ini. Sementara tujuan dari pemekaran daerah adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, terwujudnya infrastruktur yang bisa mensejahterakan masyarakat, bisa membuat roda ekonomi berjalan dengan baik. Kira-kira roda ekonominya berjalan di jalan peci begini.
Roda ekonomi itu maksudnya trek-trek bisa lewat dengan angkutan mobil box, membawa material, membawa barang-barang dagangan untuk disalurkan di para pengecer. Tapi distribusi barang apa yang bisa berjalan di jalan seperti ini? Tolong komentar dan sebarkan video ini ke seluruh sosial media Anda masing-masing. Matahari sudah makin senja menjelang maghrib. Kita harus kembali dan menyusuri jalan menuju ke Desa Gele, ibu kota Kecamatan Talebo Barat Laut. Kita sudah merapat ke Desa Gele, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Sebuah kecamatan yang berdampingan secara langsung dengan Kecamatan Taliabu Barat. Kecamatan Taliabu Barat ibu kotanya Bobong yang sekaligus ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jaraknya dari tempat ini hanya sekitar 25 atau 26 km. Daerah ini dipimpin oleh sebuah partai politik dan sebuah famili yang menguasai partai tersebut dan juga sekaligus menguasai pemerintahan daerah. Mereka berkuasa kurang lebih 21 tahun sejak salah seorang anggota keluarga itu menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Induk Pulau Taliabu, dan juga sempat menjadi ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di rentang waktu sekitar 2003 dan 2004. Setelah itu mereka menjadi Bupati Kepulauan Sula dan hampir seluruh anggota keluarga itu menjadi pejabat daerah, provinsi, dan anggota DPR RI. Ya, tapi koordinasi di intern keluarga itu terhadap pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu dan kecamatan-kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu seperti yang Anda lihat di video ini hasilnya. Yang Anda lihat di video ini adalah hasil dari kinerja keluarga itu dan partai politik mereka. Ya, partainya apa ya nanti bisa dipelajari dan dilihat langsung dari. Apa kabar? Jalan Taliabu tambah mantap. Jalan ini jalan neraka ini. Bagaimana Hulundalo? Ada di Gorontalo jalan macam ini? Ada jalan rasa tidak. Kita malu kalau kita mau cerita. Kalau kita cerita masalah jalan dengan pendatang, kita malu. Sebenarnya kita mau bicara. Iya, Bagi iya. saya itu. Jadi kita bilang tidak ada kita punya bahan. Kita keluar dari daerah Taliabu sini kalau ke daerah mana-mana tidak ada kita punya bahan kalau mereka singgung jalan. Mau cerita apa? Hasil Taliabu kaya, tapi masyarakatnya payah. Jalannya payah. Modelnya ini kasihan ini. Di tengah-tengah ibu kota kecamatan ini. Ini kecamatan tetangga terdekat dari Bobong sebagai ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jaraknya dari sini cuma 26 km dari ibu kota kabupaten. Apa boleh buat? Di Gorontalo, di kecamatan-kecamatan yang bertetangga dengan ibu kota ada jalan model ini. Tidak ada. Ini cuma habis dijanji saja. Janji-janji. Iya, kasihan nih. Ya Allah, orang punya negeri ini. Ah, ini Pak Guru mau kemana Pak Guru? Pak Guru mau pergi Pak Guru mau kemana? turun kami turun dong. Turun lah. Turun Mana? Oke, silakan. Ya. Tapi Gorontalo bisa beradaptasi dengan suasana Taliabu macam ini juga, eh? Harus saja. Ya, kita nikmati bersama ini kondisi ini.
Ya Allah, moga-moga Bupati ke depan yang lain sudah, jangan lagi dari kelompok itu. Aduh, setengah mati ini. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, tidak usah khawatir, saya tidak memperkaya diri dari hasil like, comment, dan subscribe-nya Anda. Saya hanya ingin supaya kita berpartisipasi dalam menyebarkan video ini. Karena dengan Anda like, comment, dan subscribe itu, sistem algoritma YouTube itu akan bekerja maksimal untuk menyebarkan video ini. Moga-moga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah bisa peduli dengan kondisi infrastruktur dasar di Pulau Taliabu, khususnya jalan raya, jembatan, gorong-gorong, got, dan juga bandar udara, serta infrastruktur lain penunjang perkembangan ekonomi masyarakat. Karena tujuan dari kemerdekaan dan pemekaran daerah adalah agar masyarakat sejahtera. Tujuan dari kemerdekaan Republik Indonesia adalah agar masyarakat sejahtera. Tujuan dari pemekaran daerah Kabupaten Pulau Taliabu juga adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan keluarga pejabat. Ya, kita sudah berada di seputaran Puskesmas Gele. Ya, ini kondisi jalanan di dalam ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Alah, sudah singgah di rumah tadi? Ya, inilah suasana Dusun Permai, Desa Gele, seputaran Puskesmas Gele. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada jalan aspal lapen depan Puskesmas Gele. Ya, kurang lebih ada berapa ruas jalan ya, Sob? 4 ruas jalan yang di aspal lapen di tengah-tengah ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Puskesmas Gele. Ya. Suasana sudah menjelang maghrib. Masjid sudah berbunyi. Tanda waktu maghrib telah masuk. Ya, kita sudah sampai di persimpangan jalan poros Gele Onemai Dermaga. Bengkel Indah. Bengkel Indah. Cengkeh yang dijemur di jalanan sudah diangkat karena sudah menjelang malam, dan juga tadi ada hujan. Apaan tuh? Ikan? Mantap. Ada ikan 1 ekor di kulkas itu saya lihat. Astaga, mendingan saya ambil kalamarin. Iya. Tunggu. Sabar. Kita sudah sampai di rumah di pinggir pantai di Teluk Dermaga Gele. Suasana menjelang maghrib di Teluk Dermaga Gele. Oke, sekian dulu perjalanan kita di senja hari 7 September 2024. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.